Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi bareng kita bertiga. Aku Syafa dan dua teman aku, Tata dan Nadine. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar bareng kita bertiga. Di video kali ini, kita bakal ngejelasin sebuah materi tentang menyimak laporan perjalanan. Nah, kalian tahu gak sih apa itu menyimak laporan perjalanan? Menyimak laporan perjalanan itu adalah sebuah kegiatan mendengarkan cerita seseorang tentang perjalanannya. Lalu kita berusaha untuk menangkap informasi penting dari cerita tersebut, mulai dari tempat yang dikunjungi, waktu kejadian, sampai pengalaman apa saja yang dialami. Jadi kita bukan cuma mendengarkan, tapi benar-benar menangkap inti dari cerita tersebut. Nah, selanjutnya untuk penjelasan yang lebih detail akan dijelaskan oleh salah satu temanku, yaitu Kak Nadine. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Berjumpa lagi dengan saya, Kak Nadine. Pada video kali ini, Kak Nadine akan membahas suatu materi penting dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu menyimak laporan perjalanan. Teman-teman semuanya sudah tahu belum ya, apa sih menyimak laporan perjalanan itu? Kalau belum tahu, jangan khawatir, simak video ini sampai selesai ya. Laporan adalah teks yang berisi penyampaian suatu informasi atau hasil suatu kegiatan yang secara jelas, faktual, dan terstruktur. Nah, laporan ini ditulis ketika kita selesai melakukan penelitian atau observasi terhadap suatu objek. Nah, laporan sendiri memiliki fungsi yaitu menyampaikan sebuah informasi tentang hasil suatu kegiatan serta digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kekurangan kegiatan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa laporan perjalanan adalah tulisan yang berisi cerita, catatan, atau hasil pengalaman seseorang selama melakukan perjalanan ke suatu tempat. Nah, di dalamnya itu biasanya memuat informasi tentang tujuan perjalanan, pengalaman yang dialami, data yang telah ditemukan, serta kesan atau penilaian dari penulis tersebut. Laporan ini dibuat agar memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan perjalanan, kegiatan yang dilakukan, dan temuan yang diperoleh. Teman-teman, selanjutnya Kak Nadine akan melatih keterampilan menyimak kalian melalui video yang saya tunjukkan. Setelah ini, video akan dipaparkan oleh Kak Tata ketika Kak Tata melakukan perjalanan ke Bali. Tonton videonya ya. Halo semuanya, ikuti perjalanan study tour aku di Bali ya. Video sebelumnya adalah suasana di dalam kapal, kalau ini suasana di luar kapal. Destinasi pertama kami yaitu ke Bedugul. Di sini suasananya sangat sejuk, udaranya sangat dingin, tetapi pemandangannya sangat indah sekali. Perjalanan selanjutnya kita berhenti dan menyaksikan sebuah pertunjukan spektakuler yang bernama Deaf Dance Show. Tidak hanya melihat, tetapi kami juga diajak seru-seruan bersama dan hanyut dalam suasana kegembiraan. Dan selanjutnya aku berada di pantai terkenal yang ada di Bali nih teman-teman, yaitu Pantai Pandawa. Di sini kita harus hati-hati karena banyak bulu babi yang bahaya untuk kulit. Selanjutnya kita kembali disuguhkan dengan pertunjukan yang tidak kalah spektakuler, yaitu Garuda Wisnu Kencana yang berada di Uluwatu, Bali. GWK menceritakan tentang Dewa Wisnu yang menunggangi burung Garuda dan menyelamatkan ibunya dari perbudakan dan mencari ramuan keabadian yaitu Tirta Amrita.
Di sini juga terlihat patung Dewa Wisnu ya teman-teman. Konon katanya dua batu besar yang sempat menghalangi patung ini dulunya terpisah secara sendirinya. Setelah itu kita dapat jamuan makan malam di Jimbaran Seafood yang terkenal juga di Bali karena penyajiannya yang berada di bibir pantai dan seafoodnya yang berkualitas dan segar. Hari terakhir sekaligus destinasi terakhir kita yaitu di Tanah Lot. Di Tanah Lot ini ada yang menarik yaitu ular suci, di mana ular ini dipercaya oleh masyarakat Bali yaitu sebagai ular keberuntungan. Jadi teman-teman, ular ini berada di dalam goa dan dijaga oleh seorang laki-laki. Namun wanita yang sedang menstruasi sangat dilarang untuk masuk apalagi memegang ular tersebut. Ini momen saat kita menyapa turis-turis ramah. Halo. Bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah melihat video yang telah disampaikan oleh Kak Tata? Pastinya sudah dong. Baik teman-teman semuanya, setelah ini saya akan menunjukkan laporan perjalanan yang baik dan benar secara tertulis. Teman-teman semuanya, dalam menyusun laporan perjalanan ada beberapa tahap, yaitu yang pertama menentukan tujuan perjalanan, yaitu kita menetapkan alasan atau fokus pada perjalanan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi, yaitu mencatat pengalaman, mengamati kondisi tempat. Yang ketiga, menyusun kerangka laporan, yaitu kita membuat struktur dasar seperti pendahuluan, isi, dan penutup. Yang keempat, ada menuliskan laporan berdasarkan kerangka. Jadi kita mengembangkan kerangka menjadikan paragraf yang runtut yang berisi tujuan, waktu dan tempat, kegiatan yang dilakukan, hasil pengamatan, dan temuan yang penting. Yang kelima ada menyusun laporan, yaitu kita memeriksa kembali ejaan atau struktur kalimat atau kelengkapan informasi dan kerapian isi tersebut. Yang terakhir ada menyimpulkan hasil perjalanan. Nah, ketika kita semuanya sudah dari tahap 1 sampai 5 sudah selesai, kita menyimpulkan hasil perjalanan, yaitu menuliskan kesan atau evaluasi dan manfaat perjalanan. Baik teman-teman, kita sudah selesai menyimak laporan perjalanan. Dari penjelasan Kak Nadine dan cerita dari Kak Tata, kita jadi tahu bahwa laporan perjalanan itu berisi pengalaman nyata yang disampaikan secara runtut, lengkap dengan waktu, tempat, dan kejadian yang dialami. Nah, kalian kan sudah menyimak laporan perjalanan yang dipaparkan oleh dua temanku nih. Jadi sebagai bukti bahwa kalian benar-benar menyimak, kami mau kalian untuk membuat rangkuman dari video laporan perjalanan tersebut. Lalu di bawahnya, tuliskan tanggapan kalian mengenai video tersebut. Setelah itu, catat informasi penting apa saja yang kalian ingat. Tak terasa waktu belajar kita telah usai nih teman-teman. Semoga setelah menonton video ini, kalian menjadi semakin paham cara menyimak dengan baik dan menemukan informasi penting dari sebuah laporan perjalanan. Materi ini sangat penting bagi kita semua, bukan hanya untuk menambah ilmu pengetahuan, tetapi dapat menjadi sebuah kebiasaan kita sehari-hari dalam menyimak cerita orang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya bareng kita bertiga. Tetap semangat dan salam literasi.